Narasumber sebelumnya juga merupakan mantan Ketua Bawaslu juga sudah memberikan pesan kepada masyarakat. Sehendaknya masyarakat kemudian jangan menerima yang namanya serangan fajar. Bahkan juga tadi menyebut ada serangan duha, serangan tengah malam. Jadikan fajar, duha, tengah malam itu untuk waktu ibadah begitu ya Prof Niam ya. Bukan untuk menerima serangan-serangan dari masing-masing pasangan calon. Tapi ini juga banyak yang ingin sekali mengetahui bagaimana kemudian Islam memandang masyarakat yang menerima itu. Karena juga mengatakan itu kan uang dari masyarakat juga. Bahkan masyarakat juga berdalih begitu, Prof mengatakan bahwa oh nggak apa-apa kok terima uangnya asal yang dicoblos sesuai dengan hati nurani. Silakan Prof Niam. Terima kasih ya. Dalam proses pemilihan kan ada dua sisi ya. Sisi pemilih dan sisi orang yang dipilih. Orang yang dipilih memiliki syarat-syarat yang harus juga dipenuhi. Tadi yang saya sampaikan syarat kompetensi, integritas, kemudian kesiapan untuk menjalankan tugas secara baik untuk apa tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemaslahatan. Dan seluruh tasarruf imam itu manutun bil maslahah. Seluruh aktivitas kepemimpinan itu diorientasikan untuk kepentingan kemaslahatan publik. Ini satu dari sisi yang akan dipilih. Yang akan memilih juga memiliki syarat-syarat. Kan kewenangan dia memberikan hak pilih itu kan terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh syarat-syarat. Sekalipun bunyinya adalah hak pilih, tetapi di sisi yang lain dia punya tanggung jawab untuk mewujudkan kepemimpinan yang ideal, yang bisa menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang baik di dalam mewujudkan kemaslahatan publiknya. Apa syaratnya? Ya syarat yang pertama, dia memilih karena persoalan kompetensi, bukan karena persoalan isi-isi tadi, gitu kan? Isi amplop dan sebagainya. Karena tuntutannya adalah memilih dengan tanggung jawab, memilih orang yang tepat, memiliki kompetensi, memiliki integritas, memiliki kemampuan, memiliki rekam jejak yang baik. Ya sebaliknya, dia tidak boleh memilih hanya karena motivasi jangka pendek, motivasi pemberian yang bersifat riswah sia-sia, suap politik, kemudian karena pertimbangan tampan, fisik, dan sejenisnya, tetapi pertimbangannya yang bersifat ideal tadi. Nah, seandainya calon pemimpin berusaha untuk melakukan manipulasi dan juga korupsi di dalam proses pemilihan, kita tidak boleh untuk berkompromi terhadap aktivitas keburukan tadi. Kalau kita menerima dan berkompromi, berarti kita membuka jalan terhadap terciptanya kepemimpinan yang koruptif dan juga manipulatif. Kan gitu kan? Jadi, an-nahyu anisyai'i nahyun an wasailihi. Larangan untuk berperilaku koruptif ini juga larangan untuk memberikan jalan terbuka atas perilaku koruptif yang terjadi. Nah, menerima serta memberikan ruang terjadinya tindak korupsi, terjadinya tindakan manipulasi, terjadinya tindakan suap. Ini berarti kita sudah berkompromi terhadap tindakan suap dan kemudian akhirnya kita juga ikut menanggung dari proses kepemimpinan yang diperoleh dari mekanisme suap yang tidak dibenarkan tadi. Saya kira ini perlu kita edukasi kepada masyarakat ya. Jangan sampai kemudian hanya karena pertimbangan jangka pendek kemudian kita melacurkan diri hingga kemudian terjadi apa yang terjadi, jalanan dikurangi, komposisinya, kemudian sekolah juga dikurangi bangunannya, yang akhirnya yang rugi adalah kita semua dalam jangka panjangnya. Pemilih transaksional ternyata masih lebih banyak dibandingkan pemilih rasional. Apakah memang seperti itu peta kenyataan yang ada menjelang pilkada ini? Sekalian juga penutup Pak Jajang. Ya, jadi saya kira gini, ini kan karakteristik voters atau pemilih ini tergantung dari status sosial ekonomi dari masing-masing daerah sebenarnya. Itu cerminan ya, bagaimana kemudian tingkat dari kelas ekonomi masyarakat kita, tingkat pendidikan masyarakat kita, itu yang kemudian nanti berdampak ya pada karakteristik pemilih yang katakan rasional atau irasional atau bahkan primordial gitu. Nah, disinilah memang harusnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya untuk mengatasi
politik uang ini, termasuk juga vote buying atau pembelian suara ya. Yang pertama tentu saja tadi di-highlight oleh Prof ya, masalah pendidikan. Bagaimana kemudian kita semua sebagai bagian dalam proses ya menciptakan demokrasi di negeri ini itu perlu memberikan pendidikan politik buat semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengawasan ya terhadap jalannya proses pemilu dalam hal ini pilkada besok gitu. Kita semua harus menjadi pengawas buat proses yang terjadi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah penegakan hukum. Kalau memang nanti ada pelanggaran harus tegakkan. Ya, termasuk tadi ketika Pak Sardini sampaikan bahwa Bawaslu sudah kuat posisinya sekarang dibanding beberapa dekade yang lalu. Ya udah, di situ kemudian 3 hal itu yang harus dilakukan biar apa? Biar money politik kalau nggak bisa dihilangkan diminimalisasi. Kenapa kita harus menghilangkan money politik? Yang pertama dia merusak nilai demokrasi. Padahal sejak tahun 99 kita memilih jalan demokrasi, kita butuh 9 kali pemilu demokratis. Baru 99 sampai 2004 paling minimal. Nah kita baru 5 kali, jadi masih panjang. Jangan sampai setback. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa menghilangkan money politik atau vote buying ya, itu kita bisa berusaha meminimalkan budaya koruptif sebenarnya. Karena tadi ya ketika sekarang dapat dukungan, maka setelah terpilih it's time to pay back gitu, saatnya balik modal. Kemudian yang selanjutnya kenapa dia harus dihilangkan juga ya? Karena ketika dia terpilih, maka pemimpin yang terpilih tidak akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Tidak akan melahirkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan publik. Karena itu saya mengajak masyarakat Indonesia ya, itu untuk kemudian gunakan hak pilihnya lusa ya di hari Rabu itu untuk kemudian pilih pemimpin di daerah masing-masing, gubernur, wali kota, bupati gitu, yang ada di daerah masing-masing. Ingat, gunakan hak pilih, jangan sia-siakan untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai Anda menjadi pemilih yang transaksional lah. Itu dia, apalagi kemudian untuk 5 tahun ke depan bagaimana nasib masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin baru itu juga ditentukan dari nanti bagaimana kemudian mereka menentukan hak pilihnya. Apakah memang berdasarkan pertimbangan yang cukup clear ataupun juga berdasarkan serangan-serangan tadi. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi, politik transaksional. Prof Niam, terima kasih sudah hadir memberikan pesan kepada masyarakat, para calon pemilih juga. Pak Cecep juga terima kasih. Dan kami harapkan juga pesan-pesan tadi bisa Anda dengarkan pemirsa sebelum Anda nanti memberikan hak pilih Anda pada Rabu 27 November. Pertimbangkan betul, lihat betul bagaimana kualifikasi yang dimiliki oleh para calon pemimpin di daerah Anda masing-masing dan gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani.